Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ripai. Saya dari Perbankan Syariah semester 5. NIM saya 18070251103. Nama saya Rusdiansyah Rahmat Kurniawan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Semester 5 dengan program studi Perbankan Syariah dengan NIM 18070251073. Jadi kami ingin membahas tentang inflasi dan pengangguran. Yang pertama, inflasi. Inflasi atau inflation adalah suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Dari definisi tersebut, ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu yang pertama kenaikan harga, yang kedua bersifat umum, yang ketiga berlangsung terus-menerus. Dan sebab timbulnya inflasi yaitu pertama pandangan kaum klasik moneteris. Menurut kaum klasik, penyebab utama timbulnya inflasi adalah kenaikan atau pertumbuhan jumlah uang beredar. Hal serupa juga dikatakan kaum moneteris yang mengatakan inflasi itu sebagai fenomena moneter dan bahwa perubahan kecepatan uang adalah stabil. Tetapi pertumbuhan jumlah uang juga berpengaruh terhadap output dan kesempatan kerja. Yang kedua, dalam pandangan Keynes mengatakan bahwa kecepatan perputaran uang merupakan suatu yang bersifat pada berubah-ubah. Berbeda dengan kaum klasik dan moneteris yang mengatakan bahwa perputaran uang adalah tetap. Karena itu, kata Keynes, perubahan uang beredar bukanlah satu-satunya penyebab kenaikan harga atau inflasi. Tetapi juga dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah serta pengurangan pajak. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini disebut juga inflasi sisi permintaan. Adalah inflasi yang terjadi akibat dari kenaikan permintaan agregat. Barang menjadi kurang dikarenakan permanfaatan sumber daya telah mencapai tingkat maksimum atau karena produksi tidak dapat ditingkatkan secepatnya untuk mengimbangi permintaan yang semakin besar. Yang kedua, inflasi dorongan biaya. Inflasi ini disebut juga inflasi sisi penawaran atau inflasi karena goncangan penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang menyebabkan perusahaan mengurangi suplai barang dan jasa mereka ke pasar. Yang ketiga, inflasi struktural, yaitu inflasi yang terjadi akibat dari adanya berbagai kendala atau kelakuan struktural yang menyebabkan penawaran dalam perekonomian menjadi berkurang atau tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat. Dampak inflasi, yang pertama mendorong terjadinya redistribusi pendapatan. Yang kedua, penurunan efisiensi ekonomi. Yang ketiga, perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Dan yang keempat, lingkungan yang tidak stabil. Oke, baik teman-teman, selanjutnya itu ada pengangguran. Pengangguran adalah orang yang termasuk usia kerja. Maksudnya dia udah dalam rentang umur kerja. Biasa tuh orang umur kerja tuh dari 21 sampai ya maksimal tuh bisa 40 ya Bang Pak ya. Bisa sampai 40 lah, sesuai perusahaannya juga. Iya, sesuai kebutuhan perusahaan. Biasanya kalau yang udah berkompeten tuh justru milih yang usia kerjanya udah tinggi karena banyak pengalaman, benar? Iya. Dan sedang mencari kerja tetapi belum mendapat kerja. Itu dia definisi dari pengangguran. Orang yang masuk dalam usia kerja tetapi tidak secara aktif mencari kerja tidak termasuk pengangguran, seperti ibu rumah tangga dan yang orang sedang kuliah, karena mereka sejatinya itu untuk membahagiakan orang tua mereka harus sekolah dengan sungguh-sungguh agar tidak menjadi pengangguran. Jadi fokusnya itu tidak terbagi sama pekerjaan. Jadi kalau kuliah sambil kerja kayak kurs, kayak ada kurs. Jadi mereka justru pikirannya terpecah 50%. Dan itu mereka diajarkan untuk harus berprofesional. Benar banget. Langsung ada jenis-jenis pengangguran.
Dilihat dari sebab-sebab timbulnya pengangguran itu dapat dibedakan. Yang pertama, adanya pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang ada. Biasanya ini pengangguran friksional ini dia kesulitan mencari pekerjaan dan lowongan yang ada. Ya karena di pandemi ini mungkin banyak pengangguran yang termasuk kategori friksional ini ya Bang Pak ya. Karena satu sisi mereka nggak mau kehilangan uangnya sia-sia gitu, ya mereka jadi memanfaatkan apa namanya pekerja yang ada aja gitu ya. Terus yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi karena adanya masalah dalam struktur ekonomi. Selanjutnya ada pengangguran alamiah, yaitu terjadi apabila seluruh kapasitas produksi yang tersedia tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja, walaupun seluruh faktor produksinya itu telah digunakan secara penuh. Yang keempat ada pengangguran konjunktur, yaitu pengangguran yang terkena dampak perubahan dalam ekonomi, utamanya adalah dampak dari permintaan penawaran terhadap suatu barang. Sedangkan di negara berkembang, pengangguran bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung sendiri yaitu pengangguran yang pada orang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. Entah itu karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan si pelamar dan pekerjaannya ataupun lainnya. Pengangguran jenis ini menyebabkan produktivitas kerja yang rendah. Lalu yang kedua ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini merupakan tenaga kerja yang tidak bisa kerja karena terikat pada musim-musim tertentu. Biasanya jenis pengangguran ini diisi oleh para petani atau perikanan, karena melihat dari musim Indonesia yang selalu berubah-ubah gitu kan. Kadang-kadang tuh panas, sekalinya panas Panas banget lah pokoknya seperti itu. Kayak misalkan padi kalau di musim hujan maka tingkat efektivitas dari padinya itu semakin lama ya. Itu yang mempengaruhi dari pengangguran musiman. Lalu ada setengah menganggur. Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari dalam seminggu atau hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur. Setengah pengangguran merupakan refleksi dari para penduduk yang bekerja tetapi tidak dimanfaatkan secara penuh oleh suatu instansi. Pemanfaatan tidak penuh tersebut dapat didasarkan atas pendapatan, jam kerja, dan kesesuaian pendidikan dan jenis pekerjaan. Ketiga ukuran tersebut menggambarkan produktivitas angkatan kerja. Dengan kata lain, setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja dengan jam kerja yang kurang, mereka yang bekerja dengan jam kerja cukup tetapi pendapatan kurang, dan mereka yang walaupun jam kerja dan pendapatannya cukup tetapi tingkat pendidikannya lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Sedangkan menurut Todaro, pengangguran dapat dikelompokkan menjadi: pertama, ada pengangguran terbuka; kedua, setengah pengangguran; ketiga, mereka yang nampak aktif bekerja tetapi kurang produktif; yang keempat, ada mereka yang tidak mampu bekerja secara penuh atau penyandang cacat; dan kelima, mereka yang mampu bekerja tetapi tidak memiliki peralatan. Mungkin cukup sekian penjelasan inflasi dan Pengangguran. kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.